Baiklah, selamat pagi. Selamat datang di Cocok Logi. Baiklah, pada video kali ini kita sudah mendapatkan data-data mengenai Prof Bita. Sekarang langkah pertama kita akan mulai dari Prof Bita. Dia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, yang artinya dia adalah anak bungsu. Kakaknya 2 orang, yaitu perempuan semua. Ayah ibunya berasal dari Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Putus Ibau, daerah terakhir yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Wow! Di sini mereka tetap masih tinggal di Kalimantan Barat, Putus Ibau, dan sekarang mereka masih di sana. Suku asli mereka yaitu suku Dayak. Ibunya Dayak Suru, bapaknya Dayak Kanto. Sekarang saya sudah mendatangkan Prof Bita, silakan. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan Prof Bita ke tempat ini, dan kita akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk dia. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Oke, keluarga saya adalah keluarga yang sehat. Setiap anggota keluarganya saling membutuhkan satu sama lain. Dalam arti, seorang ayah dan ibu membutuhkan informasi atau keterlibatan anggota keluarganya untuk memahami apa yang anaknya butuhkan. Jadi keluarga saya itu memiliki komunikasi yang baik, dalam arti saling mempengaruhi dan saling membutuhkan satu sama lain. Walaupun saya memiliki 2 orang kakak perempuan, tapi saya sangat senang dan kami di keluarga memiliki pengaruh satu sama lain. Contohnya saja ketika kakak saya pergi kuliah, itu sangat berpengaruh pada kehidupan keluarga kami. Dan juga ketika saya pergi berkuliah juga sama, itu sangat berpengaruh juga bagi keluarga kami. Orang tua saya mengajarkan saya bahwa semua pekerjaan itu fleksibel dan dapat dikerjakan oleh siapapun. Jadi cowok bisa mencuci piring atau menyapu atau membersihkan halaman rumah. Itu semua pekerjaan fleksibel, tapi kami satu keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Contohnya kami dari keluarga yang sederhana. Ayah saya mengerjakan sesuatu pekerjaan berat yang harus dilakukan seorang laki-laki, dan saya juga ikut terlibat dalam hal itu. Begitu juga dengan ibu saya. Jika membutuhkan pekerjaan yang sepantasnya dilakukan oleh wanita, dia meminta bantuan pada kakak-kakak saya, seperti memasak, mencuci piring. Namun tidak menutup kemungkinan bagi kami laki-laki juga, atau saya dan ayah saya, untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita pada umumnya atau perempuan pada rumah tangga. Ya, dalam keluarga ayah saya dan ibu saya membuat batasan yang menurut saya itu sangat bagus. Jangan kurang ajar pada orang tua. Ya, kami di keluarga memiliki batasan. Ketika bercanda, ketika bermain itu ada batasannya. Walaupun kita menganggap orang tua kita sebagai teman, tapi semuanya itu ada batasannya. Walau bagaimanapun, kita harus menghormati orang tua kita.
kita sendiri. Oke. Menurut saya, keluarga saya berdasarkan dimensi pernikahan sih ya adalah keluarga yang saling menghargai dan saling mencintai ya. Terutama keluarga kecil kami antara ayah, ibu, kakak, adik, dan ini terwujud nyatakan dalam sebuah tindakan, yaitu ketika ayah saya sakit, ibu saya selalu menjaga dan memperhatikan, atau anak-anaknya yang sakit, ibu saya itu selalu memperhatikan. Begitu juga dengan ayah saya, selalu memberikan nasihat. Bahkan ketika keluarga besar pun ada yang sakit, keluarga kecil kami mengunjungi atau bahkan memperhatikan bagi mereka yang menghadapi sakit penyakit atau permasalahan yang dihadapi. Oke. Ya, selain itu keluarga saya juga menerapkan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan. Artinya setiap anak memiliki tugas masing-masing dalam kegiatan di rumah. Kalau masalah perbedaan gender yang mengarah pada komunikasi sih, menurut saya selama ini sih tidak ada ya. Saya melihat bahwa keluarga kami memang memiliki sebuah permasalahan tentunya. Artinya ketika menghadapi permasalahan, keluarga kami tahu bagaimana sih menghadapinya. Artinya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membuat kami miskomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, masalah perbedaan gender lainnya menurut saya sih tentu ada ya. Artinya dalam antara laki-laki dan perempuan tentu ada. Contohnya ayah saya itu adalah orang yang rasional dalam berpikir. Artinya ketika ada keluarga yang sakit, dia memikirkan bahwa bagaimana caranya membawa ke rumah sakit. Terus jika ibu saya adalah orang yang menggunakan hati atau perasaannya dalam menghadapi segala sesuatu. Artinya keluarga itu saling mengisi satu sama lain, sehingga tidak ada terjadi miskomunikasi antara satu sama lainnya. Gitu. Aturannya memang ada aturan. Artinya ayah saya dan saya sebagai laki-laki mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan laki-laki pada umumnya. Begitu pula sebaliknya, ibu saya dan kakak-kakak perempuan saya mengerjakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak perempuan pada umumnya. Jadi seperti itu. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa kami bekerja sama dalam menghadapi sebuah kegiatan atau sebuah permasalahan gitu. Bagaimana keluarga saya menyikapi setiap perputaran siklus kehidupan? Yang pertama, kami selalu melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Artinya ketika kami berada di atas atau berada di bawah, kami bisa melewatinya bersama-sama. Artinya kami pernah dalam kondisi bahwa keuangan yang kurang karena biaya kuliah yang mahal. Artinya kami dapat menyelesaikannya bersama-sama, dan kami sudah siap menghadapi siklus perubahan yang terjadi pada kehidupan, seperti halnya sakit juga ya. Kami sudah bagaimana kami menghadapinya, tentunya kami menghadapinya bersama-sama dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi. Respon kedua orang tua saya ketika anaknya pergi kuliah atau menikah. Kebetulan kakak pertama saya sudah menikah, jadi saya akan menceritakan dulu mengenai respon kedua orang tua saya ketika kami tiga bersaudara itu satu-satu pergi untuk berkuliah. Artinya kami bertiga kuliahnya di luar pulau semuanya, jadi artinya jauh dari orang tua.
saya melihat perasaan kedua orang tua saya sedikit cemas, namun mereka itu yakin bahwa anaknya itu mampu dan sukses di luar sana. Dan mereka membebaskan kami untuk memilih ingin kuliah di mana, dengan berbagai pertimbangan tentunya. Dan ketika kakak saya menikah, orang tua saya sangat senang. Artinya mereka sangat bahagia ketika anaknya sudah beranjak dewasa dan sudah perlahan-lahan untuk memulai kehidupan dan keluarga baru bersama dengan suaminya. Artinya tidak ada cemas pun sedikit mungkin. Selain itu, ayah dan ibu saya itu adalah suatu orang tua yang sangat menyayangi anaknya dan mengasuh anaknya dengan sangat baik, dengan mengasuh dengan memberikan emosional yang baik. Artinya kami anak-anak memiliki kedekatan emosional dengan kedua orang tua kami. Artinya ketika menghadapi permasalahan atau mengatasi krisis, orang tua saya itu selalu mampu menghadapinya dan kami selalu bersama-sama dalam menghadapinya. Tidak sedikit juga konflik yang terjadi, namun kami selalu mampu menyelesaikannya dengan baik, berkomunikasi dengan baik dan berbincang apa yang menjadi permasalahan. Orang tua saya juga dapat membedakan antara memperlakukan anak dan memperlakukan suaminya seperti apa, atau memperlakukan istrinya seperti apa. Ya, ketika menghadapi konflik, kedua orang tua saya itu mencari tempat yang aman untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri. Artinya konflik yang tidak dibutuhkan anak hadir, artinya mereka menyelesaikan permasalahan mereka pada suatu ruangan yang hanya mereka berdua saja, tanpa melibatkan anak-anak dalam sebuah penyelesaian konflik gitu. Waduh, pertanyaan kapan akan menikah? Baiklah, kapan saya akan menikah? Ketika saya sudah memiliki keuangan yang cukup untuk menghidupi keluarga saya. Artinya saya akan menikah ketika saya sudah memiliki finansial yang cukup untuk memberi makan anak istri saya kelak. Dan ya mungkin saya terhitung pada tahun sekarang, mungkin akan 10 tahun yang akan datang maksimal saya akan menikah. Oke, keluarga seperti apa yang saya inginkan dalam pernikahan, yaitu keluarga yang pertama, yaitu keluarga yang takut akan Tuhan. Artinya keluarga yang rajin beribadah, percaya kepada Tuhan, dan taat dengan segala perintah-perintah yang diberikan. Yang kedua, saya menginginkan keluarga dalam pernikahan antara suami dan istri saling memahami satu sama lain. Kekurangankah atau kelebihan pun harus kita pahami dan harus kita terima. Yang ketiga, saya menginginkan keluarga dalam pernikahan itu adalah keluarga yang rukun. Dan tidak bisa dipungkiri juga, pasti tentunya ada permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi. Namun, saya yakin ketika kita suami istri menjalankan sebuah pernikahan dengan bersama-sama menghadapi sebuah badai, saya yakin kehidupan akan semakin menyenangkan dan semakin diperkokoh dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, saya menginginkan keluarga yang jujur dan saling berkomunikasi dengan baik, atau keterbukaan antara rahasia dulu atau saat ini. Jadi seperti itu keluarga yang saya inginkan. Menurut saya tidak banyak berbeda dari keluarga orang tua saya ya. Dalam arti saya sangat bangga dan sangat bersyukur saya berada di keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang sangat menyayangi anak-anaknya seperti kedua orang tua saya. Menurut saya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah keluargaku alami atau orang tuaku alami. Jadi ya saya ingin memiliki keluarga yang seperti mereka, bahkan lebih dalam arti lebih lagi menyayangi anak-anaknya. Bukan berarti kurang.
Ya, jadi semuanya itu keluarga saya itu adalah keluarga yang sampai saat ini saya rasakan dan akan saya rasakan selama-lamanya, bahwa keluarga saya itu adalah keluarga yang harmonis. Saya sangat bangga dan sangat bahagia berada di keluarga saya seperti sekarang. Baik, mungkin ini informasi yang bisa saya berikan kepada kalian, dan hiduplah bersama-sama dengan keluarga dan mampulah mengatasi masalah jika bersama-sama. Terima kasih. Baiklah, jadi itulah cerita yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih Pak sudah datang ke tempat ini, dan pelajaran yang kita petik dari hari ini adalah bagaimana keluarga itu menyelesaikan permasalahan, berkomunikasi, dan membangun sebuah ikatan emosional yang baik dalam sebuah kehidupan. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Oke, jadi inilah cocok bagi kita pada hari ini, dan semua data sudah cocok, sangat-sangat cocok. Apa yang dijelaskan oleh narasumber sangat lengkap. Dan kita akhiri video ini. Selamat bertemu di episode cocok lagi selanjutnya.